Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga, minggu ketiga untuk mata kuliah arsitektur komputer. Kali ini kita akan membahas tentang materi internal memori. Jadi internal memori itu sesuai dengan namanya, internal berarti berada di eh, lingkungan dalam. Kemudian memori berarti memori-memori yang berada di lingkungan dalam di dalam sebuah komputer. Nah, ini karakteristik yang paling penting di dalam sistem memori. Ada CPU, ada cache, ada main memory. Kemudian dari CPU ke cache itu transfernya dengan menggunakan ukuran word atau satuan transfer word, sedangkan dari cache ke main memory, nah ini transfernya dengan menggunakan satuan blok dan kapasitasnya adalah blok. Jadi kita akan membahas pertama adalah CPU untuk lokasi, kedua internal dan eksternal, kemudian ada kapasitas, ukuran word dan blok, kemudian satuan transfer word dan blok. Nah, untuk metode akses sendiri ini terbagi menjadi, yang pertama adalah sequential access. Apa itu sequential access? Adalah diorganisir di dalam unit data atau record. Jadi ketika kita ngomongin data atau record berarti dia baris-baris data ya. Misalkan data mahasiswa nih, itu kan terdiri dari atribut name, atribut tanggal lahir. Name itu kan string atau karakter. Kemudian tanggal lahir itu kan tipe datanya date. Jenis kelamin itu misalkan dia karakter 1 digit. Jadi berbeda-beda tipe datanya. Kemudian akses harus dibuat dalam urutan linear spesifik. Kemudian pembacaan akan dilakukan secara urut. Contoh adalah unit pita. Kemudian metode akses yang kedua adalah direct access. Nah, direct access ini setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Kemudian waktu aksesnya variabel. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti selama dijalankan. Kemudian akses dilakukan secara langsung pada alamat memori. Nah, contohnya adalah unit disk. Kemudian metode akses yang ketiga adalah random access. Nah, untuk random access ini pengalamatan dengan sistem fisik wired in atau pengalamatan langsung. Waktu akses memori bersifat konstan. Jadi tidak variabel ya, jadi sudah ditentukan gitu. Statik. Tidak tergantung pada urutan akses. Jadi dia berbeda dengan sequential. Kalau sequential ya urut terus dari A ke Z dan seterusnya, jadi mengikuti patternnya. Sedangkan kalau random ya acak gitu, sesuai dengan namanya acak. Contoh sistem memori utama dan cache. Kemudian metode akses selanjutnya adalah associative access. Nah, ini merupakan jenis random access, jadi hampir sama dengan random access. Kemudian memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Nah, contohnya adalah cache memori. Jadi kalau kita misalkan mengakses suatu sistem, nah ketika menggunakan associative access, maka yang dicari adalah isinya, bukan alamatnya. Kemudian ada kinerjanya. Kinerja ini yang pertama meliputi access time, waktu akses. Tadi sudah ya, kalau di sequential access ini kan dia waktu aksesnya kan berurutan. Jarak akses variabel, kemudian kalau random access konstan. Nah, untuk access time ini pada memori random, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis tuh. Jadi kayak
di random access. Nah, itu dia untuk melakukan operasi baca dan tulis. Tapi untuk sekuensial atau waktu akses yang tidak konstan atau non-random, waktu akses merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis pada lokasi tertentu. Kemudian yang kedua ada cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memori dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Kemudian ada transfer rate, kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Kemudian karakteristik penting sistem memori lainnya yang selanjutnya adalah tipe fisik. Tipe fisik daripada internal memori ini adalah semiconductor. Nah, ini contohnya adalah teknologi VLSI. Contohnya adalah RAM, Random Access Memory. Tipe fisiknya adalah semiconductor yang pertama, kemudian yang kedua permukaannya magnetik. Contohnya adalah disk dan pita. Selain semiconductor permukaan magnetik, ada juga optik. Contohnya adalah CD atau DVD yang pembacaannya menggunakan optik. Kemudian ada magneto-optik. Nah, contohnya adalah bubble dan hologram. Sedangkan untuk karakter fisiknya ada volatil dan non-volatil. Ini maksudnya adalah informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan gitu. Jadi dia tidak menyimpan memori setelah listriknya mati gitu. Memori akan hilang atau informasi akan hilang. Ada erasable, non-erasable. Nah, kalau yang ini bedanya dengan volatil dan non-volatil adalah memori tidak hilang walaupun daya listriknya mati, dia tetap menyimpan gitu. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kenapa ada tipenya volatil, hilang ketika listriknya dimatikan. Nah, itu cara penghapusannya gimana kalau misalkan tidak hilang, ya contohnya kayak erasable, non-erasable. Misalkan memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Nah, itu apakah dia akan terhapus otomatis atau terhapus dengan manual. Tapi kalau terhapus dengan manual kemudian lupa, ya nanti akan bertambah banyak sendiri gitu. Kayak di HP kan kalau misalkan kita setting WhatsApp kita misalkan menerima gambar misalkan tidak dengan paket tapi dengan WiFi. Nah, ketika kita terhubung dengan WiFi kan ketika kita membuka gambar dari chat siapa saja, maka dia secara otomatis simpan di dalam memori gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita setting seperti itu, kita menggunakan WiFi, kemudian kita membuka grup. Nah, dia kan langsung tersimpan otomatis. Nah, itu kan tidak terhapus secara otomatis, tetapi kan kita hapus secara manual gitu. Nah, itu kan membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan membutuhkan pencarian gitu. Karena kan tidak semua gambar yang kita ingin hapus itu gambar yang tidak penting gitu. Ada gambar yang ternyata penting dan dia tidak teralokasi dengan baik gitu. Nah, kapasitas. Karakter memori yang jelas adalah kapasitasnya. Ya, setiap memori punya kapasitas ya, seperti kita membeli flash disk pun kadang ya, waduh nggak cukup nih 8 GB gitu. Tambah jadi 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB. Nah, itu kan tergantung dari memorinya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing. Nah, kapasitas ini dinyatakan dalam byte. Nah, 1 byte berarti 8 bit atau word. 1 byte itu berarti word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, 32. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Ada yang kilobyte, dan byte. Kalau 1 byte, kalau kilobyte berarti kan kali aja 1000. 1 kilobyte berarti
1000 byte. Nah, kalau misalnya 1 gigabyte berarti kali lagi 1000. Berarti sejuta kilobyte. Karena giga kan. Mega. Mega 100 ya. 1000. Kalau giga berarti kali lagi 1000 gitu. Nah, ini urut-urutannya nih. 1 byte sama dengan ini 1. Kapasitasnya 1 kalau byte. Kalau kilobyte berarti 1024 byte. Kali ini 1024 ya. Jadi kebanyakan kita tahunya kan 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. Padahal harusnya 1024. Kemudian 1 megabyte itu adalah 1024 kilobyte. Kemudian 1 gigabyte itu adalah 1024 megabyte. Jadi tinggal dikalikan saja tuh kalau misalkan pertanyaannya gini, berapa sih 1 gigabyte? Ya 1 gigabyte adalah 1000 dikali 1000 dikali 1000 gitu. Berapa gitu. Jadi kalau 1 kilobyte adalah 1000 byte, 1 megabyte adalah 1.000.000 byte, berarti 1 gigabyte adalah 1 miliar byte gitu. Atau 1.000.000 kilobyte. Kemudian 1 terabyte, 1 tera itu berapa giga ya. Tinggal kalikan 1000 berarti 1 tera sama dengan 1024 giga. 1024 ya. Tapi terkadang kalau kita beli flash disk atau kita beli hard disk eksternal itu yang tertera atau terbaca di dalamnya tidak sesuai dengan yang tertera ketika di barang itu dijual, karena di dalam memori tersebut telah terinstall. Makanya ketika kalian beli nih, misalkan beli flash disk atau beli hard disk, nah itu kan ada ya langsung plug and play, ada yang harus diinstal dulu drivernya gitu. Jadi ada, kalau zaman dulu tuh kalau kita beli flash disk itu pasti suka disisipkan data berupa CD, biasanya yang berukuran kecil atau mini disk itu. Dia berisikan informasi-informasi untuk agar supaya flash disk kita dikenali di mesin manapun atau di laptop atau di komputer manapun gitu. Dan itu kadang-kadang kalau kita diinstal ya dia harus terbaca di dalamnya gitu. Jadi kadang kalau terhapus malah nggak kebaca, mesti cari lagi drivernya. Tapi kalau yang zaman sekarang kalau kita beli flash disk itu dia otomatis sudah terinstal di dalamnya, makanya nggak ada lagi ada CD di dalam ketika bungkus flash disk kita beli gitu. Makanya ukurannya berkurang, yang harusnya kita beli flash disk 8 GB tapi ketika dibaca cuma 7 GB sekian gitu, karena sisanya berapa meganya itu sudah terpakai buat menginstal drivernya sendiri. Kemudian ada lagi petabyte. Nah, petabyte ini berarti 1024 terabyte. Ini berarti kalau 1 tera itu 1000 giga, ini berarti 1 juta giga nih petabyte nih. Petabyte ya masih ya 1 juta giga karena kan di atasnya tera. Kemudian ada exabyte. Exabyte itu berarti 1024 petabyte. Berarti dia 1 miliar ya, 1 miliar gigabyte ya. Ya kalikan 1000 dikalikan. Kemudian zettabyte, ada lagi yottabyte. Wah, ini sebut-sebutan nih, kalau kita belum sampai ke sana nih. Kalau untuk ukuran laptop atau ukuran pengguna biasa ya, tapi kalau sudah mengurusi server ya ini sudah harus berurusan dengan petabyte ke atas gitu. Tapi jangan salah, kalau misalkan penggunaan sendiri ya gigabyte terabyte sih kan udah banyak kan. 1 tera itu udah 1000 giga gitu buat penggunaan sendiri. Tapi kalau misalkan kita walaupun penggunaan sendiri tapi kita menyimpan banyak dokumen, 1 tera itu kecil sekali ya. Bahkan kita butuh eksternal eksternal hard disk gitu buat penyimpanan, dan bahkan lebih dari satu ketika kita berhubungan dokumen nih. Kayak saya aja nih, saya udah pakai 2 nih. Untuk sistemnya saya pakai SSD, untuk datanya saya pakai hard disk di dalam satu laptop. Tapi karena nyimpan banyak data, akhirnya udah mau habis juga, saya butuh hard disk eksternal gitu.
Tapi namanya hard disk eksternal ya tadi ada dua macam, ada SSD, ada hard disk biasa. Ketika hard disk biasa ya karena sering baca tulis dan goyang-goyang kalau dibawa kemana-mana, kemudian apa namanya eh, terguncang-guncang gitu ya, akhirnya ya dua hard disk eksternal saya rusak, tidak terbaca sama sekali, dan itu luar biasa kehilangannya karena apa namanya masih ada data yang belum terambil atau belum terpindahkan gitu dan sudah tidak bisa terbaca lagi. Jadi yang namanya memori itu benar-benar data itu luar biasa ya, jadi nggak bisa dianggap sepele. Ketika sudah kehilangan baru tuh. Kemudian metode akses, ada sequential access. Nih, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Tuh, tadi saya sudah sebutkan record itu apa sih? Ya, record itu baris data. Misalkan kalau kalian lihat list data absen misalkan, atau list data mata pelajaran, mata kuliah. Nah, itu kan ada tuh dibuatnya ke bawah tuh. Nah, itu kan ada nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, kemudian jam kuliah. Nah, itu kan nama mata kuliah, itu kan tipe datanya string kan atau karakter, berisi kata-kata atau teks. Tapi kan kalau tanggalnya atau jamnya kan itu tipe datanya date atau time. Sedangkan SKS-nya kan isinya 3, 4. Nah, itu kan tipe datanya integer gitu. Jadi record itu adalah merupakan pengertian dari kumpulan data yang memiliki tipe-tipe data yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ini waktu untuk mengakses record sangat bervariasi. Contohnya adalah pita magnetik. Kemudian ada direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contohnya adalah disk. Kemudian, nah ini gambar disk nih. Nah, kemudian ada random access. Setiap addressable location atau lokasi pengalamatan di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik wired in. Waktu untuk mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses, berarti pakai menggunakan random ya, tadi sudah menggunakan random access ya, tidak sekuensial sebelumnya dan bersifat konstan, tidak variabel. Kalau yang direct itu baru variabel. Contohnya adalah main memory nih, main memory gambarnya. Kemudian ada associative access, sebuah word dicari berdasarkan isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya. Contohnya kaca memori. Nah, kinerja. Access time, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. Nah, jadi access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. Sedangkan cycle time ini ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan agar traction hilang dari sinyal. Transfer rate, kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Jadi beda-beda ya. Transfer rate-nya itu tergantung dari fisiknya sendiri atau tergantung dari tipenya sendiri. Misalkan kalau kita beli flash disk, coba aja beli flash disk yang murah gitu. Bukan yang kelas 10. Bahwa itu lama sekali untuk memindahkan data atau transfer data. Coba aja bandingkan, kita punya suatu flash disk dengan merek tertentu dengan harga lumayan, misalkan dengan ukuran yang sama ya, misalkan 8 GB lah. Harusnya kan bisa muat 8 film tuh. Tapi kan kecepatannya transfer rate-nya berbeda-beda. Kalau kita beli yang satu 8 GB dengan harga di atas 70.000 atau di atas 100.000, kemudian yang satu lagi 8 GB di bawah 70.000, bahkan 40 ribuan gitu ya, itu transfer rate-nya beda-beda. Kalau yang kelas 10 itu transfer rate-nya bisa sampai 150 megabyte per second, 150 megabyte per second ya. Berarti kalau saya install, saya memindahkan data film 1 GB, harusnya logikanya dia cuma butuh 4 detik. Karena 150 mega, enggak, 9 detik atau 10 detik, nggak nyampe 1 menit lah, selesai. Tapi kalau misalkan transfer rate-nya kecil, bisa berapa kilobyte per detik, ya itu tinggal nunggu aja gitu sambil minum kopi, bahkan ketiduran baru bisa selesai gitu buat pemindahan filenya. Nah, ini contoh rumusnya nih. Tn sama dengan TA ditambah N dibagi R. Berarti nanti yang diproses ini dulu nih, N dibagi R. N adalah jumlah bitnya, sedangkan R adalah kecepatan transfernya. Nah, misalkan 1 GB nih,
dibagi kecepatan transportnya. Tuh ada yang bit per detik, ada kilobit per detik, gitu, ada yang megabit per detik, tergantung ya. Pokoknya tinggal dikali 1000, 1000, 1000 aja gitu. Nah, kemudian TA ini adalah waktu akses rata-rata. Nah, nanti ketemulah namanya waktu rata-rata untuk WRN bit gitu. Ini cara menghitung apa namanya waktu rata-rata untuk transfernya. Hierarki memori. Nah, ini ada hierarki ini, bentuk piramid nih. Level 0 register. Tuh, kecepatan semakin tinggi, harga per bit makin mahal, ukuran semakin kecil. Tuh, lihat. Tadi yang saya buktikan. Jadi nggak bisa disamakan semua flash disk sama gitu. Jadi ketika ditanya kalau beli flash disk tanya, atau beli hard disk tanya, ini kecepatan transportnya berapa ya gitu. Kalau nggak disebutkan. Tapi kalau yang mahal-mahal tuh kayak suatu merek misalkan, saya nggak nyebutin mereknya, bisa cari sendiri di Tokopedia. Apalagi yang USB-nya udah 3.0, kemudian hard disknya sudah SSD atau solid state disk, bukan yang hard disk biasa. Itu kan harganya berbeda gitu. Ya contohnya misalkan saya kemarin beli Samsung Evo, bukan yang Samsung Evo yang mahal, yang di bawahnya satu. Nah itu 256 saja udah 800 ribuan gitu, 200. Kalau yang 1 tera itu bisa 2.600.000-an gitu. 1 tera hard disk buat laptop gitu. Nah, kalau yang biasa kan paling cuma 1 tera cuma 1 jutaan, nggak nyampe gitu. Mereknya Seagate atau apapun gitu. Murah gitu. Bedanya hampir 3 kali lipat. Karena memang transfer rate-nya berbedanya 3 kali lipat. Transfer rate luar biasa kenceng gitu. Saya mindahin film hampir 500 giga aja nggak nyampe sejam kalau menggunakan SSD. 500 giga, coba kalau misalkan pakai hard disk biasa, wah bisa seharian nunggunya sampai tidur belakang kelar gitu. Jadi semakin tinggi, kecepatan semakin tinggi, harga per bitnya semakin mahal, ukuran semakin kecil gitu. 1 juta kalau beli SSD ya nggak dapat 1 tera. Paling 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 banter dapat 256 gitu. 256 giga gitu. Ya kalau yang 500 giga bisa hampir 2 jutaan. 1,6-an gitu. Sedangkan kalau beli yang biasa 1 giga ya udah biasa, Seagate yang biasa. Semakin lambat dan semakin besar dan semakin murah tuh ini. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Jadi ada istilah uang tuh nggak bisa dibohongin gitu. Kalau belinya mahal ya harusnya sih bagus gitu kalau nggak dibohongin gitu. Makanya belinya yang ori. Jangan ter jangan tergoda sama harga murah gitu. Kalau harga murah ya susah, ntar mau komplain juga susah gitu. Nggak ada jaminan gitu. Tapi kalau harga mahal kemudian beli di uh, vendor atau toko resmi, ya pasti ada komplain dan dia nggak bakalan mempertaruhkan kredibilitas tokonya kalau misalkan menjual barang-barang yang tidak original gitu. Dan mereka sudah tes dulu karena nama baik tokonya yang dijual gitu, bukan barangnya sendiri. Barang paling untungnya nggak seberapa, tetapi nama baik tokonya. Nah ini, register pada CPU menyimpan word data yang diambil dari level 1 kaca atau L1 kaca nih. Dia ngambil dari sini nih. Gitu. Nah, kemudian on chip L1 kaca SRAM nih, static RAM. Kemudian L1 kaca menyimpan baris-baris kaca yang diambil dari L2 kaca memori. Off chip L2 kaca SRAM ini L2, ini static RAM. Nah, main memori ini di dynamic RAM nih. L2 kaca menyimpan baris-baris kaca yang diambil dari main memori ini sudah dinamik nih. Ini masih statik nih. Ini kan berarti kan masih di lingkungan CPU nih. CPU, memori CPU. Misalkan apa tuh, dia kan menyimpan share memori dengan apa namanya prosesor dan sebagainya. Tapi kalau di dinamik kan berarti udah di luar sistem gitu. Di luar CPU. Bisa ditambahkan gitu. Nah, kemudian main memory menyimpan blok-blok data yang diambil dari hard disk tuh. Menyimpan cadangan lokal hard disk. Kemudian hard disk menyimpan file yang diambil dari server jaringan jarak jauh. Menyimpan cadangan jarak jauh, distributed file system, web server dan sebagainya. Nah, ini adalah hierarki memorinya.
Pokoknya makin ke bawah itu udah makin gede ukurannya, ya otomatis makin murah ya. Coba cari mainboard kalau udah kalau 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 kita mau pakai i7 ke atas kan mainboardnya nggak murah, mahal, lebih murahan beli harddisknya gitu. Jadi inilah logika daripada hierarki memorinya. Kecepatan semakin tinggi, harga per bit semakin mahal, ukurannya makin kecil, tapi semakin besar, makin murah, maka dia semakin lambat. Nah ini tipe memori hierarkinya, increasing nih. Ini udah tadi bahasa Indonesianya ya tuh. Ini kecepatannya 4-8 bytes dari register ke cache, kemudian dari cache ke main memory 8-32 byte. Ini sudah main di blok ya, karena blok itu minimal 32 bytes. Kemudian secondary storage, ya ini 1-4 blok, berarti tinggal dikali 32 byte dikali 4, karena satu blok itu mainnya di 32 byte. Kemudian offline storage atau tab, nah ini di atas 1024 byte di sektor. Ini udah satu halaman nih. Slow and inexpensive, lambat dan murah gitu. Increasing performance, semakin cepat, semakin performanya makin baik, maka increasing costnya lebih mahal, biayanya lebih mahal. Ini tipe memori. Kemudian ada teknologi, ada ukuran waktu akses. Kalau kaca memori ini sambil konduktor RAM, ukurannya 18-512 KB. Nah, waktunya adalah 10 ns. Kemudian memori utama semikonduktor 4-18 MB, 50 ns. Disk magnetic ini adalah hard disk, ukurannya gigabyte. Ini 10 ms atau 10 MB per detik. 10 MB. Kalau transfer 10 MB ya lumayan tuh. Kalau misalkan 1 giga berarti kan dia butuh berapa detik gitu, tinggal dikali 100 detik ya. Kalau 100 detik dibagi 60 berarti 2 menitan, nggak nyampe 1 menit kan, dikali 10 dikali 100 ya, 100 detik. Kemudian ada disk optik CD-ROM, ini gigabyte, ini kecepatannya yang lebih kecil tuh, 600 kilobyte setengahnya gitu. Karena dia proses bacanya agak lambat dibandingkan dengan disk magnetik. Kemudian pita magnetik ini 100 mega, ini 10 mega per menit. 10 mega per menit. Berarti kalau transfer 1 giga ya tinggal kali 100 menit, berarti 100 menit. Berarti 1 jam lebih tuh buat transfer filenya. Jenis memori, semiconductor random access, RAM static. Nah, nilai-nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. RAM static akan menampung data sepanjang daya listrik sediakan untuknya. Tuh, ini adalah gambar dari RAM-nya, memori. Kemarin beli yang 8 gigaan itu sekitar 400 ribuan ya, tapi mereknya merek nggak terkenal ya, merek-merek bawah gitu, bukan merek-merek yang itu, tapi lumayan kok, kecepatannya nggak terlalu ini. Kemudian jenis memori yang selanjutnya adalah RAM dinamis, random access memory dinamis, disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diimplementasikan sebagai bilangan biner 1 atau 0. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Nah, perbedaan antara static RAM dengan dinamis RAM. Yang pertama, kalau static RAM itu dia lebih cepat, dynamic RAM lebih lambat. Static RAM lebih mahal, dynamic RAM lebih murah. Static RAM 6 transistor per bit sehingga densitas kecil, sedangkan dynamic RAM itu 1 transistor dan 1 kapasitor untuk 1 bit sehingga densitas sangat tinggi atau banyak bit per chip. Kalau static RAM lebih sulit dibuat, dynamic RAM lebih mudah dibuat. Ini mungkin berdasarkan ukurannya ya, atau lebih kecil atau lebih besar. Butuh ketelitian untuk membuatnya. Digunakan L1, L2 kaca. Nah, ini yang register sama kaca ya.
L1 sama L2. Kemudian kalau ini digunakan sebagai random access memory, sebagai tempat penyimpanan gitu. Tidak membutuhkan refresh karena isi tidak hilang selama DLSS tetap hidup tuh. Kalau ini membutuhkan refresh banyak 300 milisecond. Dibuat menggunakan rangkaian yang sama dengan flip-flop dasar. Nah, ini tidak menggunakan flip-flop, terdiri dari serangkaian sel-sel, masing-masing sel terdiri satu transistor dan satu kapasitor bukan kecil. Kapasitor dapat diisi atau dikosongkan. Pengertian ROM dan jenis ROM. ROM ini read-only memory ya. Ini berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Jadi dia tidak, namanya read-only kan, berarti kan dapat dirubah ya. Tidak rewrite tapi read-only. Jenis-jenisnya ada programmable read-only memory yang bisa kita setting, hanya di setting tok. Kemudian ada erasable, ini bisa dihapus berarti. Programmable ROM atau disebutnya dengan EEPROM. Read only memory, kemudian electrically erasable programmable read only memory atau EEPROM. Nah, ini gambarkan. Kaca memori ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh. Jadi mendekati ya. Sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Kaca adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Kaca dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Kaca berisi salinan sebagian memori utama. Sebagian memori utama. Jadi kalau yang tersimpan di dalam memori atau RAM, jadi ketika kita mengakses suatu sistem atau multitasking, di dalamnya RAM akan terbaca, semakin baca banyak, nah itu sebagian masuk ke kaca gitu. Makanya ada yang clear kaca atau segala macam gitu. Clear story gitu. Pada saat sebuah CPU speed membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat di dalam kaca. Makanya kan kita suka kalau buka browser itu suka kesimpan atau disimpan ke dalam bookmark segala macam. Nah itu kan walaupun listriknya mati kan itu tetap ada, ketika dibuka tetap lagi ada di situ. Bila sudah ada maka word akan dikirimkan ke CPU. Sedang bila tidak ada, blok main memory yang terdiri dari sejumlah word yang tetap akan dibaca kaca dan kemudian dikirim ke CPU. Meskipun kaca menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi dia tidak berhadapan langsung dengan memori utama. Apa yang tersimpan dalam kaca dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU. Agar suatu kaca dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Pada umumnya, waktu akses memori kaca berkisar antara 10 sampai 100 nanodetik, nanosecond. Lebih cepat 5 sampai 10 kali lebih cepat dari memori utama. Kaca dapat menampung 64 KB. Operasi pembacaan kaca. Yang pertama ada direct atau langsung. Alamat memori dibagi menjadi dua field, yaitu tag dan indeks. Jumlah bit dalam indeks berhubungan dengan ukuran kaca. Ketika suatu word direferensikan, bit indeks pada alamat digunakan untuk penghasilan kaca. Jika field tag cocok dengan bit tag, pada alamat terjadi suatu hit, jump. Jika sebaliknya, akan terjadi suatu miss. Organisasi kaca ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena memiliki field alamat yang lebih kecil. Kelemahan pada cara adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda. Nah ini kalau direct atau langsung. Kemudian operasi pembacaan kaca yang kedua adalah asosiatif. Jika field tag cocok dengan bit tag, pada alamat terjadi suatu hit, jump. Jika sebaliknya akan terjadi suatu miss. Organisasi kaca ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai field alamat yang lebih kecil. Kelemahan pada cara adalah
tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks dan tag yang berbeda. Kemudian ada set asosiatif, ini merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya. Dalam jenis organisasi ini, dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan dalam kelompok yang sama, ini set asosiatif. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit tag tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Nah, ini adalah flowchart nih untuk penggambaran alur daripada si kaca read operation. Pertama, simbol terminal atau start. Kemudian ada proses. Ini simbol proses. Receive address RA from CPU, random access. Kemudian ini ada preparation atau predefinition atau preparation, inisialisasi, is block containing RA is in cache. Apakah blok mengandung random access di dalam cache? Ini harusnya bukan preparation ya, tapi dia simbol ini nih, apa namanya, decision, belah ketupat. Kenapa jadi gini? Salah ini berarti. Kalau ya, maka ambil fetch random access words and deliver to CPU. Ini ada proses di sini setelah kalau dia ya, kalau mengandung random access dalam kaca ya. Kalau tidak, maka akses main memory to block content memory itu, for block. Nah, kalau dia ada ya dia langsung selesai itu. Tapi kalau nggak ada, dia baru alokasikan kaca line for main memory block. Nah, di sini ada percabangan nih. Divide float memory block into kaca time. Jadi dia bekerja secara bersamaan, prosesnya bareng-bareng tapi di tempat yang berbeda. Deliver random access word to CPU. Nah, ketika itu nanti ada fork nih, menyatu kembali. Ada penyatuan kembali, kemudian di sini baru selesai. Gitu. Pemetaan langsung, alamat memori utama dibagi menjadi dua field, yaitu tag dan indeks. Jumlah bit di dalam indeks berhubungan dengan ukuran kaca. Ketika suatu word direferensikan, bit indeks pada alamat digunakan untuk pengaksesan kaca. Jika field tag cocok dengan bit tag, pada alamat terjadi suatu hit. Jam jika sebaliknya akan terjadi suatu miss. Organisasi kaca ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai file alamat yang lebih kecil. Kelemahan pada cara adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks sama. Ini dia nih. Ada line word, ini ada data. Ini tag-nya, ada datanya. Kemudian ada line number-nya. Sedangkan pemetaan asosiatif adalah ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk sebuah kaca, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya atau datanya tersimpan di dalam kaca. Untuk mereferensikan suatu word tertentu, alamat disimpan ke bagian yang berhubungan pada register argumen atau A dan register kunci, atau K di setup untuk membandingkan hanya file alamatnya. Pemetaan asosiatif memungkinkan adanya penyimpanan semua word yang mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda di dalam kaca ini. Nah, ini ada set word-nya, ada tanggal, ada datanya. Nah, ini berbeda dengan yang ini ya. Pemetaan kelompok asosiatif. Ini merupakan kombinasi dari asosiatif sama langsung ya. Dalam jenis organisasi ini, dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif Anda memintakan bit tag tambahan, bukan alamat lengkap. Maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Ini memori address-nya, ada tag, ada word. Kemudian ada kaca-nya. Kaca. Ini ada perbandingan atau compare-nya, proses perbandingan atau compare-nya. Kemudian ada data dalam kaca. Kemudian data tidak ada dalam kaca nih. Kalau ada data dalam kaca maka diterima kaca, tapi kalau nggak ada dia langsung ke sini tuh.
langsung ke memori utama. Ini kayak flowchart yang ini tadi ya, hampir sama dengan flowchart yang ini tadi. Ini penggambaran yang sama. Ini kalau dalam bentuk flowchart, ini dalam bentuk diagram lain. Jadi kalau di sini ada pertanyaan ini nih, pertanyaan apakah blok mengandung random access di dalam kaca. Kalau misalkan langsung, dia langsung ke CPU, tapi kalau enggak dia ngambil ke memori dulu, ke main memori dulu tuh, ke sini. Dia ngambil ke sini, tapi kalau enggak dia langsung ke sini. Organisasi RAM, organisasi DRAM, dynamic RAM. Kalau tadi sudah baca PROM, programmable read only memory. Sekarang kita ngomongin dynamic RAM atau DRAM. Enhanced DRAM atau EDRAM. Dengan mengintegrasikan kaca static RAM yang kecil pada keping dynamic RAM generate, kemudian EDRAM atau Enhanced DRAM, dynamic RAM mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan kaca. Kemudian ada lagi namanya kaca DRAM atau CD-RAM, mencakup kaca SRAM atau static RAM, kaca SRAM atau static RAM yang lebih besar dari enhanced, dari dynamic RAM. Ada synchronous DRAM. Ini adalah SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan sinyal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait. Ada rambus DRAM atau RDRAM menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner. Rambus DRAM memiliki kelajuan sekitar 500 Mbps. Ini DRAM sama dengan 1 DRAM ya, 1 DRAM sama dengan 33 Mbps. Berarti kalau 500-an berarti sekitar berapa? 10 aja udah 300. Berarti 15-an ya, 15 DRAM. Kemudian ada RAM link. RAM link adalah berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibandingkan pada arsitektur internal ping DRAM. RAM link adalah memori interface yang memiliki koneksi point to point yang disusun dalam bentuk cincin. Nah, sampai di sini materi tentang internal memory dari mulai pertama tadi pembacaan karakteristik penting dalam sistem memori, itu ada lokasi, kemudian kapasitas, ada transfer, satuan transfer, kemudian ada metode akses yang terdiri dari sequential access, kemudian direct access, random access, kemudian ada associative access, kemudian ada kinerja, itu ada access time, ada cycle time, transfer rate, kemudian ada tipe fisik, ada semiconductor, permukaan magnetik, optik, magneto-optik, kemudian ada karakteristik fisik, ada volatile, non-volatile, kemudian ada erasable atau non-erasable. Nah, selanjutnya ada kapasitas. Nah, ini membahas tentang berapa ukuran daripada kapasitas memori itu, dimulai dari byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Kemudian ada metode akses. Di sini kita membahas tentang sequential access, direct access, random access, associative access. Ada kinerja yang terdiri dari access time, kemudian cycle time, transfer rate, dan rumusnya untuk mencari waktu rata-rata. Kemudian ada hierarchy memory yang menggambarkan tentang piramida daripada memori dari mulai level 0 sampai dengan level 5 dengan asumsi adalah semakin kecepatannya semakin tinggi, harga per bitnya semakin mahal, dan ukurannya pun semakin kecil. Tetapi kebalikannya, jika semakin lambat kecepatannya, maka ukurannya semakin besar dan harganya semakin murah. Selanjutnya ada tipe-tipe memori teknologi untuk hierarki memori tadi. Kemudian ada jenis-jenis
Semiconductor random access ada static RAM, ada dynamic RAM, kemudian perbedaannya antara static RAM dengan dynamic RAM, kemudian pengertian dari ROM atau read only memory, kemudian jenis-jenis ROM, kemudian cache memori, apa sih cache memori, kemudian operasi pembacaan kacenya yang terdiri dari direct atau langsung, kemudian ada asosiatif juga. Kemudian ada operasi lagi pembacaan kaca, ada set asosiatif, ini berupa ada gambaran daripada si flowchart-nya, daripada pembacaannya atau catch rate operation-nya, ada pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, pemetaan kelompok asosiatif, kemudian ada terakhir ada organisasi RAM yang terdiri dari enhance di RAM, kaca di RAM, synchronous di RAM, rambus di RAM, dan ramlink. Nah, sampai di sini dulu materi untuk pertemuan minggu ketiga kali ini di mata kuliah arsitektur komputer untuk materi internal memori. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.